Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Mr. G, Wakasek Kurikulum, Pak Edo, Wakasek Siswaan, Miss Eni, Wakasek Sarana Humas, dan juga yang saya hormati Kepala Tata Usaha, Pak Triadi, Bapak Ibu Guru Staf dan Pembina, serta Bapak Ibu Guru Wali kelas dan mata pelajaran semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada sore hari ini masih bisa meeting dengan semangat membara ya, di tengah kondisi darurat COVID-19. Kita masih diberikan kebahagiaan. Tadi saya lihat banyak tertawanya daripada diemnya gitu. Alhamdulillah kita sepakati bahagia meningkatkan imunitas. Jadi perlu saya sampaikan, tadi saya sudah mengikuti laporan dari Waka Kesiswaan untuk PPDB dan tatipnya serta PJJ dari Waka Kurikulum. Nah, saya akan menjawab melalui materi berikut ini. Saya nanti jawabannya dan juga koordinasinya akan saya sampaikan dalam topik manajemen berbasis sekolah pada masa darurat. Ini relevan sekali karena saat ini kita memang dalam darurat wabah ya, dan di mana-mana kita harus menjaga dan mempedulikan ya, kesehatan kita, keluarga dan juga masyarakat ya. Jadi kalau ada yang tidak enak badan, demam dan lain sebagainya, segera lakukan rapid sehingga bisa terdeteksi reaktif atau non reaktif dan bisa isolasi mandiri. Karena memang nih di tingkat Jakarta itu Wisma Atlet aja sudah demikian banyak menampung pasien-pasien. Ya mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, keluarga dan juga saudara-saudara, teman-teman kita semua saling mengingatkan dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kalau suara saya nggak jelas langsung di ini ya, langsung diinterupsi, nyalakan mic-nya dan ngomong nggak jelas Pak gitu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini yang COVID-19 ini adalah krisis global, tidak hanya perekonomian tapi juga dunia pendidikan. Jadi akibat pandemi ini hampir semua negara menutup sekolah dan lembaga pendidikannya serta menghentikan aktivitas pendidikan konvensional. Hampir 1,5 miliar anak usia sekolah mengalami masa tersulit dalam hidupnya. Nah, pandemi COVID-19 ini membawa krisis dahsyat ya, secara global pada dunia pendidikan dan ancaman kesehatan yang belum bisa diprediksi dengan pasti sampai kapan akan berakhir. Nah, sehingga kita perlu memberikan strategi ini, manajemen berbasis sekolah di dalam masa darurat. Nah, ini dampak pandemi global ini ada yang pertama adalah learning loss. Jadi lolosnya pembelajaran atau mungkin tidak terjadinya pembelajaran. Nah, ini sangat menghantui negara kita sebenarnya. Kemudian yang kedua meningkatnya drop out rates. Jadi drop out juga meningkat
diketahui bahwa perguruan tinggi swasta hari-hari ini juga kehilangan mahasiswanya banyak sekali. SMA yang paling sampai sekarang nggak ada panas ya, ini kenapa ini ngelek Internetnya Pak ya. Ngelek semuanya. ya siap. Suaranya putus-putus. Suaranya pedot. Pedot nyambung Pak Haji. siapa itu suara Nggih Pak Haji, nggih. Pak Haji ya. Suaranya pedot nyambung. Hilang. Wah, Sepi. Belum keluar panas suaranya belum. Kameranya aja matiin berarti. Oke, videonya di videonya. Ya, oke aja. baik. Oke, habis lagu himne dari sini dulu. Mbak Dedi masih. Ini belum ada. Ayuknya sampai dapet. Kameranya maksudnya. Apa? Sudah terlihat lagi? Sudah terlihat lagi? Sudah Sudah. Pak, sudah. Sudah Pak. Nah, baik. Kita lanjutkan ya bentar lagi. Jadi yang ketiga, anak kehilangan masa emasnya ya untuk social learning. Jadi yang kita khawatirkan bukan hanya kehilangan pengetahuan dan keterampilan, tapi social learningnya ini lebih mahal ya. Tidak berkesempatan untuk bergaul dengan teman-temannya, apalagi anak-anak yang balita. Ini sangat mahal sekali biaya kosnya, yang kondisi ini juga membuat orang tua berada pada kondisi yang berat atas perannya sebagai fasilitator pembelajaran. Juga warga miskin belum tentu bisa menikmati hak pendidikannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi tadi karena kita dalam masa-masa sulit bersama-sama ini, sehingga kita membuat nyaman bersama-sama saja gitu. Jadi seperti saya kan membuat Bapak Ibu nyaman gitu, dengan kasih sayang, dengan cinta gitu. Demikian juga kepada anak-anak. Nah, anak-anak itu biar bagaimana di masa ini kita berikan energi-energi positif. Kita bayangkan ya, yang social learning ini, kalau anak di masa-masa tatap muka langsung diberikan tugas, itu dia masih pede karena ada teman sebangkunya, bisa tengok kiri, bisa tengok kanan gitu. Bahkan kalau diberikan tugas, kemudian nanya temennya, kamu tugasnya udah belum? Belum, yes, ada temennya itu. Nah sekarang tengok kanan kulkas, tengok kiri kursi, tengok depan cermin, tidak ada yang menemani gitu. Nah ini masa-masa sulit ini kita juga harus sama-sama empati. Jadi tadi kalau dari cerita Miss Hesti, Miss Rahmi, ada beberapa kawan-kawan kita yang kick itu artinya apa ya? Kick terhadap anaknya. Saya harapkan ini Itu tidak diteruskan. Jadi kita Dikeluarin Pak. dikeluarin. Kita tetap mengakomodasi kapan ininya, kapanpun ya anak-anak kita tetap kita layani. Nah ini kesimpulan ini, bagi para pendidik, pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan berat untuk segera secara cepat melakukan adaptasi dan transformasi dalam menjalankan perannya sebagai pendidik tanpa ada panduan sebelumnya. Kita nggak punya panduan sebelumnya. Nah, alhamdulillah ya,
kita semua kalian, ya, Bapak Ibu guru semua, kepala sekolahnya trainer, jadi ada panduan Microsoft Teams. Nah, itu perlu kita syukuri. Kita bersyukur semua dengan tim ini semua menjadi mudah. Adaptasi dan transformasi berjalan ya, di tengah krisis dan tata kehidupan baru sama sekali asing bagi mereka anak-anak semua gitu. Jadi kita harus menyadari itu dan mari sama-sama kita saling melayani. Nah, kemudian misi pendidikan pada masa darurat pandemi COVID-19 ini, misinya adalah pendidikan di masa pandemi COVID adalah menjamin terjadinya keberlanjutan pembelajaran atau learning continuity dengan mendayagunakan semua moda pembelajaran serta membantu menjaga kesehatan dan mengurangi dampak negatif dari pandemi terhadap kehidupan anak didik kita. Nah, ini makna learning continuity ini jangan sampai ada yang terputus. Maka sangat dianjurkan dan diwajibkan mulai sekarang. Tadi saya lihat Bapak Ibu guru ya, hari-hari kemarin itu belum merekod pembelajarannya. Jadi mulai besok rekamlah, karena merekam itu gratis. Jadi direkam, fungsinya sangat banyak sekali dan itu sama sekali tidak membebani data kita. Karena itu akan disimpan di awang-awang, tugasnya Microsoft itu menyimpan. Kecuali kalau di-download. Nanti kalau direkam, anak-anak yang ingin mengulang pembelajarannya otomatis tersemat di tim. Sehingga oh tadi saya kurang paham, dilihat lagi gitu. Jadi ini memudahkan kita justru para guru, jangan sampai pelit merekam. Sekali lagi ya, biar anak-anak yang bisa berhitungnya bisa sampai 3 kali, melihatnya 3 kali nggak masalah. Melihatnya sampai 5 kali nggak masalah. Atau yang tidak berkesempatan, mungkin sakit, mungkin izin, mungkin lagi demam, lagi batuk, lagi males. Nah, kalau yang lagi males dibangkitkan malesnya. Itu bisa melihat kembali rekamannya. Jadi mulai besok diharapkan untuk merekam dan tidak menambah data kita. Itu akan tersimpan di awan-awan ya. Direkam otomatis nanti akan ada pemberitahuan di tim itu rekamannya 15 menit mungkin setelah pembelajaran selesai. Kemudian manfaat yang kedua, kalau pembelajaran Bapak Ibu itu bagus, bisa buat mengimbas, bisa disematkan di YouTube. Nanti bisa jadi kontennya banyak sekali kita, jadi bisa berimbas ke teman-teman yang lain, ke guru-guru yang lain di seluruh Indonesia. Itu manfaat learning continuity dengan direkam ya. Jadi hari-hari depan insya Allah bisa direkam. Jadi kalau saya ingin melihat juga lebih enak kan, oh ada rekamannya. Nggak usah, jangan malu merekam sendiri karena itu manfaatnya banyak sekali. Jadi tugas-tugas kita ini adalah meminimalisasi penyebaran COVID-19 tadi dengan 3M, memberi layanan esensial sekolah, menjaga learning continuity, meminimalisasi social disruption bagi warga sekolah, memonitor dampak ekonomi keluarga siswa, koordinasi dengan berbagai pihak. Ini wali kelas, ya. Kita mengkolaborasi ya, mencari masalah-masalah jika mereka menemukan masalah. Jadi bukan malah di-kick, jadi kita gali masalahnya kenapa. Karena kita tidak bertatap muka langsung, sehingga kalau misalnya mereka karena terhambat jaringan atau karena memang lagi agak demam dan sebagainya, nah ini akan mengurangi kepercayaan kita, kepercayaan masyarakat kepada kita. Jadi berilah kasih sayang itu untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di masa darurat. Nah, ini prinsip dari kepala sekolah atau manajemen berbasis sekolah di masa darurat ini. Ini yang pertama, kalem. Kalem ini ternyata bahasa Jawa dan bahasa Inggris ya. Artinya itu tenang, kalem itu tenang. Kemudian confident, itu percaya diri. Communication, jadi berkomunikasi.
Kita sama guru, dengan wali murid, dengan siswa, bangun komunikasi, bangun komunikasi. Kemudian kolaborasi. Nah, ini kolaborasi antar mapel karena nanti tagihan ya, untuk kelas 11 dan untuk menguji mutu sekolah itu adalah dengan AKM yang sifatnya kolaborasi sekali ya. Community itu membuat komunitas-komunitas pembelajaran. Maka kita buat kelas guru, kita buat kelas staf, kita buat kelas siswa. Bahkan tadi Mr. G menyarankan kalau tidak memungkinkan home visit langsung, home visitnya by team. Dibuat itu di sub channel bisa, misalnya 3 orang tuanya dilibatkan, atau dengan panggilan WhatsApp juga bisa. Yang penting bisa bertatap muka dan menyelesaikan masalahnya. Panggilan WhatsApp itu kan bisa 8 orang. Jadi kalau cuma 3 orang, kita kemudian anak dengan ibu bapaknya itu sangat mudah. Bagaimana kita untuk berkolaborasi dan membentuk community anak-anak yang bermasalah. Jadi misalnya guru BK, wali kelas, orang tua murid dan anak. Mari kita konferensi untuk menyelesaikan, sekali lagi melayani dan tidak menghakimi. Tidak menghakimi, oh kamu memang males, jangan sampai, karena sekarang masanya bukan begitu lagi, tapi kita bangun nilai-nilai positif ya, bukan malah menghakimi apalagi menuduh anak ya. Kemudian compassion. Ini artinya apa, Miss Anaya? Compassion itu kasih sayang bukan? Iya. Kasih sayang, Pak. Kasih sayang ya? Iya. Hah? Iya, kasih sayang. Oh ya. Jadi kita kasih sayang artinya kita saling peduli, saling empati, saling membangun ya. Membangun trust, kasih sayang di antara kita ya. Kasih sayang sesama manusia ya. Bukan kasih sayangan love-lovean kayak merpati, bukan. Tapi kasih sayang antar sama manusia, bagaimana kita sama-sama menghadapi masa darurat ini dengan berempati. Ini compassion ini juga yang diinikan Mas Menteri ya, 7 kompetensi setelah 5 kompetensi ditambah 2 itu compassion dan kompusional. Kemudian cash ya. Kemudian cash ini artinya sekolah juga harus memperhatikan cash flow ya. Bagaimana duit ini selalu ada. Jadi menjaga stabilitas cash flow-nya jangan sampai loss ya, karena mungkin orang tua keberatan membayar, kemudian loss dan sebagainya. Ya, alhamdulillah nih dalam rangka menjaga cash juga ini nanti rapat pada sore hari ini, mohon di attendance list-nya nanti diberikan transport rapatnya aja sesuai ini karena sampai sore dan hari Jumat ya, silakan nanti dihitung untuk transport rapatnya atau honor rapatnya. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Setuju. Apa nih cashnya nanti pakai dana afirmasi gitu. Mudah-mudahan barokah ya. Kemudian berikutnya tugas kita semua ini yang pertama membentuk gugus tugas pandemi. Bentuk gugus tugas pandemi ini sesuai dengan besar kecilnya organisasi sekolah kita, dan ini yang pas ini saya menunjuk nanti waka kesiswaan ya, untuk menjadi ketua Satgas pandemi. Untuk tugasnya ini melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah antisipatif, preventif, dan penyelesaian ya, serta pelaporan. Berkoordinasi dengan wali kelas dan ketua kelas sebagai ujung tombak dari gugus tugas ya. Siapa itu ya? Yup. Siap. Ini ikut nggak Pak Edo? Siap. Nah, ini gugus tugas pandemi. Kemudian gugus tugas pembelajaran. Ini dipimpin oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum.
dalam mendayagunakan perangkat organisasi sekolah lainnya. Nah, tugas utamanya melakukan strategi mitigasi dan rencana pembelajaran serta memantau pelaksanaan pembelajaran. Alhamdulillah kita sudah mengembangkan Learning Management System atau LMS dengan platform Microsoft Teams yang mudah bagi guru dan siswa, ya. Alhamdulillah ini tinggal kita pengontrolannya, perekamannya dan juga koordinasinya. Kita upayakan setiap 2 pekan sekali kita berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, baik itu daring maupun luring nanti koordinasinya. Alhamdulillah nih saat ini sudah kita lakukan koordinasi secara daring. Ini juga untuk menguji alat, tadi ternyata kadang juga biar gitu. Biar kita bisa mengetahui dan merasakan juga kalau anak-anak kadang putus-putus mendengarkan kita, maka diperlukan rekaman tadi biar bisa diulang-ulang. Kemudian nih bentuk jaringan komunikasi dengan orang tua murid atau OTM. Nah, ini saya tugaskan ke wakil humas atau meseni ya, untuk membangun komunikasi dengan komite dan orang tua di rumah atau orang tua siswa. Memanfaatkan komite sekolah untuk informasi rencana dan strategi pembelajaran ya, kepada orang tua sejak dini dan menjelaskan peran yang diharapkan dari orang tua dalam membantu pembelajaran anaknya. Mendorong agar komite dan orang tua sesama orang tua ini peduli bagi orang tua yang kurang mampu. Mungkin nanti kita bisa saling support pulsanya, saling support laptopnya, dan lain sebagainya. Inilah tugas kita semua. Kemudian melakukan pertemuan reguler dengan semua guru dan tenaga pendidikan. Nah, ini pada hari ini kita agendakan pertemuan rutin. Mingguan kita selalu 1 minggu dengan staf dan pimpinan yang lain, minggu berikutnya dengan seluruh guru dan juga karyawan sehingga termonitor ya. Waktu pertemuan ini bisa hadir semua di hari Jumat, alhamdulillah kita bisa ready. Kemudian usahakan agar ada guru yang ditugaskan untuk sharing terkait strategi pembelajaran secara daring, luring ataupun kombinasi. Nah, ini kita ke depan belum tahu sampai kapan ya. Kemudian juga kita manfaatkan komunitas-komunitas tadi melalui jaringan KG, MGMP, MGBK dan juga grup-grup yang lainnya sebagai learning community atau komunitas pendidikan, komunitas pembelajaran. Kemudian yakinkan ya guru kita semua melakukan update ya terhadap hal-hal baru yang membantu mempermudah proses pembelajaran. Yakin alhamdulillah tadi mendengar laporan dari Wakakurikulum dan guru-guru semua, saya sering memberikan narasi yang harus kita ikuti bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru, tapi guru yang tidak mau belajar pasti akan tergantikan. Jadi walaupun ini kita sudah mengenal Microsoft Teams, kenallah lebih dalam lagi, kenallah lebih jauh lagi, sehingga nanti akan menemukan ya, proses-proses yang mempermudah pembelajaran. Ya. Jadi whiteboardnya digali lagi, kelas notebooknya digali lagi, kemudian OneNote-nya digali lagi, Sway-nya digali lagi, meetingnya digali lagi, interaksi dengan anak-anaknya digali lagi, kemudian tadi pembagian tugasnya kalau bisa terkolaborasi ya, sehingga anak-anak tidak menumpuk tugasnya, tapi satu tugas bisa untuk menilai 5 mata pelajaran misalnya. Nah, itu dengan pembelajaran dan penilaian STEM ya, kolaborasi antar mata pelajaran, sehingga kalau kita juga berkolaborasi dengan teman-teman kita sama guru. Oh, kalau guru olahraga bisa nggak dengan matematika, dengan bahasa, dengan
kesenian dengan bahasa Inggris. Nah, itu bisa karena AKM nanti juga akan begitu. Misalnya tugasnya mengukur lapangan futsal. Nah, nanti panjangnya berapa, lebarnya berapa, butuh berapa rumput sintetis untuk membuat lapangan futsal itu. Wah, dihitung dengan matematika, laporannya menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau dia berkeliling 5 kali ya, berapa kelajuan, kecepatan, dan percepatannya, itu kolaborasi dengan fisika. Nah, itu bisa. Karena AKM nanti akan begitu nanyanya. Kemudian monitoring, learning, apa ini ya? Engagement. Jadi apa, learning ini belajar jarak jauh sangat berat bagi guru dan siswa. Engagement. Ya, dibaca dulu nih Miss, yang guru bahasa Inggris. Learning. Engagement. Engagement. Artinya? Terikat Pak Anas. Ikatan. Ikatan bisa, tunangan bisa Pak Anas. Aduh. Nah, Panas tunangan panas. belum Di sana mancing-mancing di sana. Jadi belajar jarak ini sangat berat bagi guru dan siswa, sehingga siswa belajar dalam kesendirian tanpa teman, dengan tugas yang dirasakan lebih berat ya. Biasanya bisa bekerja sama, ini sendiri. Terlebih-lebih kalau siswa yang rumahnya kecil, betapa tersiksanya. Nggak ada AC, panas, pakainya laptop jadul, atau HP-nya nggak support. Tadi perlu kita rasakan empatinya. Dorong agar waktu belajar setiap bidang studi dapat dilakukan seefisien mungkin. Dorong siswa melakukan kerja kelompok secara daring ataupun luring. Buat tugas yang merubah, challenge. Dorong agar siswa melakukan kerja kelompok secara daring atau luring. Jadi bisa dibuat sehingga efektif dan efisien. Kemudian bikin sistem informasi manajemen sekolah secara bertahap, alihkan semua prosedur dokumentasi administrasi sekolah ke dalam sistem digital. Jadi kita sudah nggak mengumpulkan RPP, nggak mengumpulkan silabus di print out yang numpuk tebel, tapi coba di paperless sehingga semua bisa membaca. Alhamdulillah bisa sudah disematkan di tim. Gunakan aplikasi komputer atau platform yang tersedia yang ramah bagi pengguna, kita sudah mengembangkan. Alhamdulillah. Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah manajemen sekolah, kita sudah lakukan. Menjaga dan merawat sekolah ini tetap karyawan, guru semua merawat. Alhamdulillah sekolah kita sebentar lagi makin indah, makin menawan, dan makin banyak penggemarnya. Membangun dukungan sosial dan psikologis, bangun komunikasi personal antar siswa, dukungan sosial psikologis juga dibangun antar sekolah dengan orang tua, dengan rumah, semua untuk menciptakan goalnya ini kondusif untuk belajar. Jadi kita buatnya senyaman mungkin, sesayang mungkin terhadap anak-anak kita. Anggaplah anak-anak peserta didik kita anak kandung kita, sehingga kita mengajar dengan kasih sayang. Cintailah pekerjaan, itu makna compassion. Cintailah pekerjaanmu sebagaimana kamu mencintai suamimu, sebagaimana kamu mencintai keluargamu, sebagaimana kamu mencintai istrimu. Nah, itu ya. Yang belum punya suami dan istri ya cepet-cepet cari. Jangan jomblo terus, kasihan ya. Cari Sekolah dong panas. Siapa yang jomblo? Ya. Boleh Cariin panas. Sekolah dapat merancang berbagai program sharing untuk dukungan sosial psikologis. Nah, itu salah satunya tadi kita melakukan seminar-seminar parenting untuk sosial psikologis ini.
seminar-seminar seperti ini materi ini berat ini ya. Materi berat, sehingga tadi saya wajibkan untuk hadir untuk menjawab tantangan masa darurat ini. Psikologis kita berbahagia, bahagia itu meningkatkan imunitas ya. Jadi jangan kita mengajar sambil cemberut, tapi kita tetap berbahagia apapun kondisi kita. Nah, terakhir ini, hari ini kita mempersiapkan asesmen kompetensi minimum itu AKM ini sebenarnya hanya 3 konten ini. Konten untuk membangun kompetensi literasi membaca numerasi, jadi literasi numerik. Jadi nanti yang akan diukur kebanyakan adalah membaca, menulis, dan juga logika numerik, sehingga menguasai kompetensi untuk menguasai konten. Jadi semua konten mapel ya, itu akan diuji melalui literasi dan numerasinya. Jadi Bapak Ibu juga menyiapkan pembelajarannya ke arah sana itu, karena agar tercapai goal yang kita mau. Sudah bukan lagi secara akademik, dan UTBK nanti irisannya juga begitu. UTBK juga akan menggali literasi dan numerasinya, semua mapel. Nah, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi model pembelajarannya untuk menyiapkan strategi AKM-nya biar mutu sekolah kita meningkat. Nanti laporan dari nilai AKM kemarin sudah saya share, itu adalah seberapa persen yang perlu intervensi khusus, peserta didik yang perlu intervensi khusus, seberapa persen yang cakap, seberapa persen yang mahir gitu. Jadi nanti dalam bentuk prosentase untuk tindak lanjut pembelajaran di kelas 12-nya. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi mohon supportnya benar-benar kita untuk mengatasi kondisi pandemi ini butuh sinergi yang luar biasa, kepedulian kita semua untuk melaksanakan tadi tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan rencana target pembelajaran kita ya, pada tahun ini PPDB-nya meningkat, target 250, kemudian PTN yang tahun besok juga kita akan meningkat menjadi 60% ya. Semuanya harus kita create sehingga pembelajaran kita semua berkolaborasi ya untuk 1-2 misi itu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling